Baiklah, perkenalkan nama saya Tantowi Colia dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk menyesuaikan saldo-saldo akun di neraca saldo supaya menjadi sesuai dengan yang sebenarnya. Sebab nyatanya informasi yang ada di neraca saldo pada kenyataannya belum menunjukkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Akun-akun yang perlu disesuaikan. Pencatatan jurnal penyesuaian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu transaksi akural dan transaksi deferral. Yang pertama, transaksi akural. Transaksi ini berkaitan dengan pengakuan beban atau pendapatan yang terjadi namun belum dicatat ke dalam akun. Contohnya, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusunan aktiva tetap, dan kerugian piutang. Yang kedua, transaksi deferral. Transaksi ini berkaitan dengan penundaan pengakuan beban dan pendapatan yang transaksinya sudah dicatat ke dalam akun, namun masih harus dikoreksi supaya sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, beban dibayar di muka atau pembayaran dicatat sebagai harta atau beban, pemakaian perlengkapan, dan pendapatan diterima di muka atau penerimaan dicatat sebagai utang atau pendapatan. Pencatatan jurnal penyesuaian. Pencatatan jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang pada dasarnya sama seperti jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Namun, pada perusahaan dagang ada 8 akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama, penyusutan aktiva tetap. Penyusutan merupakan kerugian yang ditanggung perusahaan akan nilai penurunan aktiva tetap. Aktiva tetap milik perusahaan yang dipakai dalam rutinitas akan berkurang nilai ekonomisnya secara perlahan. Nah, berkurangnya nilai aktiva yang dikenal dengan istilah penyusutan atau depresiasi ini menjadi biaya yang perlu dicatat dalam laporan akuntansi. Berikut jurnal penyesuaian yang dibuat. Pertama, aktiva berwujud, beban penyusutan aktiva, debit, akumulasi penyusutan aktiva, kredit. Yang kedua, aktiva tidak berwujud, amortisasi aktiva, debit, aktiva, kredit. Yang kedua, persediaan barang dagang. Proses pencatatan jurnal persediaan barang dagang biasanya dilakukan lewat dua metode, yakni metode ikhtisar, laba rugi, dan metode harga pokok penjualan. Yang ketiga, pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah kelompok aktiva atau harta yang bersifat lancar. Biasanya perlengkapan disebut dengan harta lancar atau aktiva lancar. Saldo akun perlengkapan pada neraca saldo ini awal dan akhir tahun akan berbeda, sebab ada pemakaian perlengkapan yang tidak dicatat selama periode berjalan. Maka perlu disesuaikan menjadi beban perlengkapan, debit perlengkapan, kredit. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Beban ini merupakan beban yang masih harus dikeluarkan perusahaan pada akhir periode. Beban yang masih harus dibayar merupakan beban yang sudah jadi beban dari segi waktu namun belum dicatat dan dibayar. Untuk itu, jurnal penyesuaian yang berupa beban gaji atau bunga sewa, debit, utang gaji, bunga sewa, kredit. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan ini adalah pendapatan yang masih akan diterima tetapi belum dibayar oleh pelanggan. Bagi perusahaan, hal ini disebut sebagai piutang, sehingga akun ini pun disebut piutang pendapatan. Jurnal penyesuaian yang dibuat seperti berikut. Piutang, pendapatan sewa. Yang keenam, beban dibayar di muka. Beban ini merupakan beban yang sebenarnya belum jadi kewajiban perusahaan untuk dibayar pada periode berjalan, tetapi perusahaan sudah membayarnya lebih dulu. Contoh transaksi ini adalah akun sewa, iklan, atau asuransi. Pencatatan beban dibayar di muka bisa menggunakan pendekatan. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diterima lebih dulu atas transaksi yang belum dilakukan dengan pelanggan. Akun ini disebut juga persekot pendapatan atau premi pendapatan. Pencatatan diterima di muka
bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yakni harta beban sewa diterima di muka debit, pendapatan sewa debit, pendapatan sewa kredit, sewa diterima di muka kredit, catat sebesar yang sudah dijalani, catat sebesar yang belum dijalani. Yang ke-8, piutang tidak tertagih. Piutang ini adalah risiko perusahaan akibat adanya piutang dagang yang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih ini dianggap sebagai beban perusahaan karena perusahaan belum mendapatkan hasil dari transaksi. Berikut jurnal penyesuaian. Kerugian piutang tak tertagih, debit, piutang, kredit. Fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama itu menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Sekianlah dari video saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.